Ya, Ebolers, kita kembali lagi dalam acara podcast diving. Dan gue udah kedatangan dua tamu nih. Yang satu adalah, ini dipuji-puji bobotoh nih kemarin nih. Karena prediksinya sangat-sangat tepat. Bisa memprediksi Persib lawan Madura masuk final Championship Series Liga 1. Dan Persib lu prediksiin juara dan kayaknya itu udah menuju kenyataan nih. Selangkah lagi juara. Dan satu lagi, ini tamu spesial gue nih. Tamu perempuan pertama. Yang ada di podcast diving. Wila Wildayanti alias Juminten. Nah, ini kalau boleh dibilang banyak yang bilang dia wartawan paling cakep di generasi gue katanya. Makasih. Udah berapa wartawan cowok lo bikin patah hati, Jum? Ngapain coba? Harus dihitung nih. Dah, ya udah, cukup basa-basinya. Main apa kita hari ini? AFF katanya. Oh iya, AFF. Yang lagi hangat. Nah, ini Piala AFF. Ya masih jauh sih. Tahun 2024. Ya, kembali digelar dengan sistem home away ya, seperti yang sudah beberapa edisi terakhir ini digelar gitu. Digelar dengan format kayak gini. Jadi home away nggak ada tuan rumahnya. Nah, tapi sayangnya adalah dari negara-negara besar ASEAN, kita hitung Thailand, Vietnam, terus Malaysia, ada lagi Singapura, walaupun Singapura sekarang lagi turun. Pokoknya dari sekian banyak tim papan atas, cuman kita yang belum ada hoki untuk juara ya. Nah, tapi problemnya adalah ada narasi-narasi yang mengatakan gini, udahlah Indonesia levelnya udah Asia. Pakai pemain-pemain atau pemain-pemain yang utama-utamanya nggak usah dipanggil aja gitu loh, biar main di liga-liganya atau gimana lah. Lu terima nggak, Jum, dengan narasi seperti itu? Terima nggak? Terima kali ya. Alasannya? Terima kali ya. Ya karena timnas Indonesia bisa menjadi bisa dibilang salah satu negara yang ya itu belum pernah juara sama sekali gitu kan. Belum pernah juara sama sekali, ikut berapa kali pun kayak gitu kan. Terus habis itu ngomongin soal ya paling nggak katanya harus bisa bersaing di ASEAN dulu untuk pembuktian gitu kan. Kita ngalahin Thailand aja belum tahu gitu kan. Setelah dengan skuad sampai sekarang gitu kan, ya bisa dibilang walaupun besok Thailand mungkin akan menurunkan pelapis atau gimana, ya kita juga nggak tahu juga ya, karena kalau bertepatan dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, ya bisa jadi kita juga bakal nurunin pelapis gitu, bisa dibilang tim B lah gitu untuk main. Tapi kan walaupun tim B sekarang kalau dibilang tim B pasti paling nggak jauh pasti ya pemain-pemain mudanya gitu kan. Ya harusnya sih bisa lah kayak gitu. Harusnya sih, bukan penting nggak penting lagi, tapi emang harus penting juga untuk pembuktian juga gitu. Oke. Aksen medokmu itu loh, Jum, bikin gimana gitu ya? Apanya? Bikin leleh. Anjir. Bisa gitu coba. Pik, gimana Pik? Indonesia perlu serius gak sih? Di ASEAN Championship gitu loh. Iya. Sejauh ini kan belum ada statement dari federasi ya. Iya. Targetnya apa di AFF nanti gitu. Walaupun udah ketahuan kita segrup dengan siapa, kita akan melawan siapa-siapa aja gitu. Itu belum ada target spesifik dari federasi. Tapi menurut gua sebenarnya orang Indonesia itu haus dengan juara gitu. Iya. Gitu. Nah, sayangnya AFF kali ini tuh berbenturan atau berdekatan dengan agenda kualifikasi Piala Dunia gitu. Iya, itu dia. Sedangkan kita untuk lolos ke ronde ketiga sangat terbuka lebar gitu. Kayaknya kalau dibandingin penting mana sih Piala Dunia atau AFF? Ya Piala Dunia lah. Gengsinya lebih tinggi, ranking FIFA-nya juga akan berpengaruh di situ gitu. Jadi ya ini tantangan buat Sintayong atau PSSI, bagaimana cara kita bisa membagi fokus dalam dua ajang itu, tapi dua-duanya berprestasi gitu. Nah itu. Gitu. Nah, kuncinya ada di pembagian squad. Kalau misalnya kita fokus di sini, berarti ini pemain yang kualifikasi Piala Dunia adalah pemain grade A. Iya. Nah, pemain-pemain di AFF itu grade B yang levelnya harusnya nggak terlalu jauh dengan grade 1 gitu. Ya, Oke. kita bisa
inilah misalnya pemain-pemain yang posisinya tersingkir setelah ada pemain naturalisasi misalnya. Iya. Kayak misalnya Fahrudin, kayak misalnya Edo gitu kan, ada dia kan kegeser ketika ada Sen Paninama, ketika ada Arhan gitu ya. Itu bisa dicoba tuh di AFF gitu. Jadi ya pemain-pemain terbaik Liga 1 incar juara di AFF semua happy. Iya, tapi kan yang jadi masalah gini ya. Kalau kita nggak pakai pemain-pemain naturalisasi kita, bukannya gua menyepelekan kualitas pemain lokal kita ya, tapi adalah yang udah-udah kita tahu pas pakai pemain-pemain lokal ya paling kita mentok runner up terus karena kita harus akuin pembinaan sepak bola di Vietnam sama Thailand tuh sejauh ini memang masih lebih baik daripada kita. Jadi talent-talent lokal mereka, pemain-pemain yang asli dibina sama sama klub-klub amatir mereka sampai akhirnya ke liga, itu emang masih ada di atas kita sebetulnya. Kalau kita tambah pemain naturalisasi, baru kita bisa ada di atas mereka. Nah, kalau kita nggak pakai pemain naturalisasi atau pemain diaspora dalam hal ini, apa nggak takut kita jadi runner-up seumur hidup? Runner-up seumur hidup. Bisa dibilang nggak mungkin juga ya kita runner up mulu, katanya udah harusnya bangkit gitu kan. Udah eranya udah beda nih katanya kan. Harusnya sih jadi pembuktian aja, walaupun apalagi dengan teriakan-teriakan kalau Liga 1 atau pemain ya udah mungkin orang level senior dulu lah, udah yang teriak-teriak kasihlah kesempatan buat pemain-pemain apa lokal yang main dan lain sebagainya gitu kan. Lah kalau emang jadi untuk pembuktian untuk dengan akan tanpa pemain yaitu tadi diaspora, tapi akan menurunkan pemain yang lebih banyak kan, dengan kayak Bang Taufik tadi bilang untuk yang di Liga 1 dimainin untuk juara di AFF gitu ya, untuk jadi ada ajang pembuktian aja gitu, daripada ya kita ngandelin ntar diomongin lagi katanya cuma ngandelin ini doang gitu kan. Ya bisa nggak bersaing gitu aja intinya. Ya, kita kalau berkaca sama 2 tahun lalu 2022 ada beberapa pemain naturalisasi yang udah main ya. Elkan Bagot salah satunya. Terus Jordi Amat udah main belum ya? Belum ya, 2 tahun lalu ya? Gue agak lupa. Jordi belum. Oh, Jordi belum ya? Ya tapi akhirnya kita tetap aja nggak runner up juga. Semifinal ya, 2022 semifinal. Nah ini gimana, Pik? Menurut lo, kuat gak Indonesia ngelawan Thailand, Vietnam tanpa pemain-pemain seperti Justin Hubner, Rafael Strike, atau Nathan Choaon plus Jahit Ses mungkin? Sejauh ini kalau kita lihat flashback ya, kita ini ngulik dikit masalah momen Indonesia ketemu Vietnam. Kita tahun ini udah ketemu 2 kali lah seenggaknya. Iya. Kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia 2023 di Qatar. Indonesia turun dengan kekuatan terbaiknya. Iya. Dengan pemain-pemain naturalisasinya gitu. Vietnam yang tadinya selalu mendominasi akhirnya kalah di 2 ajang itu gitu. Betul. Bahkan di Vietnam pun di Maidin National Stadium kita juga menang di situ. Nah, sebenarnya tidak bisa dipungkiri pemain-pemain naturalisasi, apalagi sekarang ada Tom Haye, ada Ragnar, itu sangat membawa pengaruh positif buat kekuatan Indonesia gitu. Nggak ada mereka, ya sulit gitu. Iya. Jujur, tapi sulit. Apalagi kita nanti di AFF ketemu Vietnam itu di Maidin, di kandangnya Vietnam gitu. Iya. Itu gua rasa akan susah sih kalau kita nggak bisa pakai pemain naturalisasi gitu. Tapi masalahnya AFF adalah turnamen yang bukan agenda FIFA gitu. Betul. Jadi ya kalau misalnya kita target juara dan STY atau pelatih yang nanti memegang tim itu gitu, asisten STY megang itu misalnya gitu, misal tim dibagi 2, fokus dibagi 2 gitu, itu ingin mendatangkan pemain naturalisasi, gua rasa akan susah dilepas klubnya gitu. Karena balik lagi itu bukan kalender FIFA. Iya. Jadi ini adalah momen bagi pemain lokal main Liga 1 untuk unjuk gigi di sini nih gitu. Iya. Tapi kan ada pemain yang mungkin main di Asia, seperti Justin Hubner ya, main di Jepang, Jelik libur, dia harusnya bisa lah. Bisa. Gua rasa selama kompetisi domestik di negaranya udah selesai atau libur off season bisa aja gua rasa. Tapi yakin gak Jum, kalau misalnya
misalnya nih PSSI berusaha ngedatangin kayak pemain kayak Nathan, terus seperti Jay Itzes, mungkin Jay Itzes agak susah sih ya, agak susah, tapi mungkin Nathan bisa, atau siapa misalnya si Rafael Struijk. Nah, menurut lu nih Jum, kalau misalnya PSSI pengen serius di sini, lu yakin nggak lobby Pak Erik akan bisa datengin pemain-pemain itu? Kan selama ini udah terbukti ya lobby Iya. Pak Erik Iya, selalu sampai berhasil sekarang gitu udah kan. terbukti, Sampai sekarang kan terbukti selalu berhasil gitu kan. Bukan nggak mungkin untuk ya kayak Nathan kayak lain sebagainya gitu kan. Bisa jadi main gitu di Piala Asia di Piala AFF gitu kan. Bukan nggak mungkin sih. Jadi menurutku dengan lobby tingkat tingginya Pak Erik ya harusnya bisalah gitu. Iya, kita bersyukur ya punya ketua PSSI kayak Pak Erik gitu ya, yang emang luar you, Pak biasa lobbynya, dan juga kiprahnya di olahraga internasional tuh luar biasa. Pernah jadi presiden Inter Milan, pernah jadi pemilik klub NBA Philadelphia 76ers, masih jadi anggota FIBA board member kalau nggak salah. Yang jelas dengan menjadi presiden Inter Milan itu emang itu ngebuka semuanya ya. Ngebuka jalur internasional lah. Ngebuka jalur internasional. Atau jangan-jangan menurut gue sih sebelum dia jadi presiden Inter Milan itu udah lobby-lobbynya udah mantap itu sebetulnya gitu ya. Kalau gue sih jujur gue berharap Piala AFF sekarang setidaknya ada ya minimal 3 pemain diaspora lah ya yang bisa memperkuat Indonesia, karena gue jujur gue nonton Piala AFF itu dari edisi pertama. Tua banget ya. Umur berapa ya Pak? Makanya tua banget ya berarti ya. Enggak, dari umur 8 tahun, dari umur 8 tahun waktu itu di Piala Tiger masih namanya. Piala Tiger 96. Pemainnya waktu itu masih Ansari Lubis, masih almarhum Eri Irianto, terus ada Fahri Husaini, masih main. Robi Darwis, Kurniawan, yang sekarang udah jadi asisten pelatih di Como. Iya. Nah, gue jujur sih, dari dulu, walaupun sekarang Indonesia levelnya udah Asia lah, oke, tapi harapan gue untuk Indonesia ini juara AFF atau ASEAN Championship itu tetap ada ya, karena biar gimana pun, gue udah nungguin itu dari tahun 96, Jum, pik, gitu loh. Nah ini gimana kalau lu ada kesan-kesan apa sih sama sejarah Indonesia di Piala AFF? Dari topik dulu deh. Gue lupa tahun ya, waktu itu tuh kayaknya gue masih di pesantren deh. Pesantren malam minggu. Ntar dulu, santri. Santri loh. Lu berarti subuh kunut deh? Kunut. Santri soalnya. Ya, lanjut. Gue lupa ya, kayaknya 2004 deh kayaknya. Waktu itu gue ingat ada Ilham Jaya Kusuma, ada 8 tahun lebih terat dari gua lu nontonnya. Udah lanjut. makanya gue bilang Pak Danes ya kayaknya. Kayaknya lebih tua lu daripada bokap gua Nes gitu. Ya gue kan itu ya Ilham, ada Molly Lacey gitu. Oh iya. Waktu itu. Ortisan Salosa. Ortisan Salosa gitu. Boa Salosa. Waktu itu tuh ya, itu bener masih Piala Tiger tuh. Iya, dan itu waktu itu jujur Peter Witt dan idola gua BP kegusur. Karena Peter Witt gak suka dengan tipe mainnya BP yang katanya counter press-nya itu kurang maksudnya sebagai striker dia tuh nggak mau counter press katanya gitu waktu seingat gue baca tabloid bola ketika itu ya. Nah, lanjut lagi lo gimana? Iya. Jadi gini, ternyata gue udah selama itu ya mengikuti timnas Indonesia dan ajang Piala AFF gitu. Iya. Dari zaman 2004 ternyata. Dan sampai sekarang belum pernah juara ya. Artinya emang ini catatannya harus segera diakhiri gitu, Nes. Gitu. Dan gue yakin dengan perkembangan timnas di bawah STY itu bisa dipatahkan tahun ini gitu. Iya. Terus pertama kali nonton AFF tahun berapa Juminten? Lupa tahunnya sih, cuma yang paling terkenang sih ya 2010 sih. Oh iya. Itu udah berharap lebih, ekspektasi masyarakat pada umumnya. Ekspektasiku udah berharap lebih nih juara nih gitu. Iya, sama. Lawan Malaysia gitu kan. Di kandang sendiri gitu kan. Ya udahlah, setelah itu nggak berekspektasi lagi dan udah jarang mengikuti, lebih ngikutin klub Liga 1 doang, habis itu Liga Inggris doang, terus setelah itu lama lah vakum dari ngikutin timnasan ya, karena nggak begitu suka lagi. Tapi di tahunnya STY ini lebih kayak ya kelihatan sih. Nah, klub lokal. Dia ngomong tadi apa? Ngikutin klub lokal.
Juminten ini adalah seorang bonita. Bondek. Dia orang Surabaya. Ya kan? Penggemar Surabaya, Persebaya pastinya. Nah, ini The Jack nih. Nyatanya lagi-lagi kita juga mau mengkampanyekan perdamaian ya. Akur-akur aja kita kan. Akur-akur Mau aja. beda pilihan klub ya kan. Itu juga tuh ada Bobotoh Lembang ya. Sang kameramen. Dan ada The Jack Cempaka Putih, bukan Rawamangun, gua ralat Cempaka Putih ya. Nah, sekarang kalau ngelihat grupnya nih. Ada di grup B ya, di grup B. Ada di grup B yang jelas di situ sama Vietnam. Kita akan away ya ke Stadion Miding. Bacanya Miding, Bos. Oh, Miding ya? Miding bacanya tuh. Miding. Ya Bukan kan? bukan Maidin. Jadi N sama H tuh jadi eng kalau di Vietnam. Terus kita akan menjamu Filipina. Menjamu Filipina bener? Terus Laos sama Myanmar kita yang kandang mana yang tandang? Myanmar. Apa? Myanmar kandang ya? Myanmar kandang. Laos tandang. Sebetulnya nggak ngaruh juga sih, soalnya emang kualitas timnya emang mereka dua negara itu harus diakui di bawah kita dong. Nah, gimana peluangnya kira-kira Juminten? Juara grup peluangnya tuh. Langsung Udah yakin? juara grup dong. Juminten udah yakin, karena secara materi pemain kita emang Harusnya ini juara. harusnya unggul ya. Kalau ada pemain diaspora. Iya, karena apalagi Vietnam juga lagi dengan pelatih baru yang mungkin sama-sama Korea yang mungkin udah tahu juga gaya mainnya Sintayong gitu kan. Bisa jadi ya jadi PR juga ya untuk Sintayong, tapi apalagi kalau kalau tanpa pemain diaspora gitu. Tapi kalau nambah pemain diaspora sih ya harusnya bisa lah. Kembali lagi dengan berharap ke Pak Erik yang bisa ngelobi gitu kan. Itu dia. Kalau gue sih yang seperti tadi gue bilang, 3 lah minimal ya. Justin yang main di Asia, angkut, ya kan? Ivar Jenner bisa lah. Ivar Jenner bisa lah ya. Nathan satu lagi harusnya. Nathan satu lagi. Gimana Pik? Peluangnya Pik di grup? Paling di antara itu, di antara lawan-lawan di grup B ya, paling menurut gue yang susah ya di Vietnam itu. Yang paling susah ya. Iya. Karena Sintayong akan ketemu lagi dengan lawan dari sama pelatih Korea gitu. Iya. Kita tahu waktu di zaman Park Hang-seo, aduh, Oh iya. nggak Susah. pernah bisa. Nggak, gue kali jujur gue nggak Vietnam. update. Gue jujur nggak update pelatih Vietnam siapa sih sekarang? Kim Sang Suk. Kim Sang Suk. Iya. Itu pasti usianya di bawah Park Hang-seo sama STY. Oh, jadi dia lebih muda ya. Emang ini apa catatannya di Liga Korea bagus dia. Oh. Sebelum ini cuma emang selesai sih, pernah sempat dipecat karena nggak berhasil bawa sampai piala sampai ini kan main di Asia, terus habis itu dipecat, tapi setelah itu baru sekarang gabung ke Vietnam. Untuk catatannya sih bisa dibilang bagus ya, baru gabung jadi pelatih aja dia bisa bawa klubnya sampai juara Liga di Korea gitu. Jadi kayaknya udah apalah sama taktik-taktik Sintayong, kayaknya kan nggak beda jauh kalau Korea katanya kan. Vietnam itu waktu zamannya Park Hang-seo itu tim yang kuat dalam press, semangat juangnya tinggi gitu. Nah di era Philippe Troussier itu berubah tuh, Berubah betul. berubah banget. Vietnam nggak lagi tim yang terlihat memprovokasi lawan gitu. Kalau ketika zaman Park itu dia Banyak trash talk ya. dia itu gini menggunakan segala cara untuk menyerang kita. Ntar dulu trash talk, padahal juga nggak ngerti ini trash talk. Basket dia bang. Udah lanjut. Mengalahkan segala, maksudnya menggunakan segala cara gitu. Psikis kita diserang gitu. Di lapangan provokasi segala macam gitu. Menyebalkan lah. Bahkan di GBK waktu itu kita pernah melihat sebuah momen Park itu nggak mau salah sama Sintayong. Oh iya. Gitu. Itu kan sempat ramai kan di waktu itu. Ya jadi ya kembalinya Vietnam akan ditangani oleh pelatih Korea Selatan ini akan jadi momen yang seru gitu. Bisa nggak STY mengalahkan lagi Vietnam ketika dipegang oleh pelatih Korea? Oke. Produser mungkin ada pertanyaan sama tamu-tamu kita? Tuh Pak Jit, tanya Jit. Atau mungkin ada audiens yang... Jadi banyak penonton ya Bowlers di sini. Ada audiens ini. Majid, mungkin ada pertanyaan Majid? Nanya Jit, nanya dong. Iya, boleh. Saya warga Senayan. Mau Iya. nanya, kalau kita AFF gagal lagi, kira-kira Sintayong nanti alasannya apa ya? 2 kali gagal. Aduh.
Sebenarnya jawabannya gampang. Iya. Level kita Asia bos. Iya, betul. Ini King Indo bro, King Indo ya. Kayak Singapura ya juara terus tapi nggak pernah kasih ya. Iya. Itu. Makasih lah. Ya. Juminten gimana Jum? Makasih warga Senayan. Menanggapi pertanyaan Majid. Udah dijawab gitu, simpel. Ya enggak, pasti kan siapa tahu ada jawaban versi sendiri. Apa gimana ya? Ya nggak ada alasan ya. Kalau kalah ya udah, kalau nggak juara lagi ya udah, terima aja. Emang ini memang belum mampu bersaing kali ya. Iya, Di ASEAN gitu aja udah. Ayo, ini orang Pasir Kaliki, lu mau ngomong apa? Pasir kali. Ayo tanya dong. Tanya dong. Mungkin Mbak Wina mau tanya Mbak Wina. Ya, Persib pasti juara kan? Kita ngomongin Ini ngomongin ASEAN Championship. Apa pertanyaannya apa? Mbak Wina, ditunggu pertanyaannya lu. Oke. Apa? Nanya apa soal ASEAN Championship? Asian Championship ya, AFF. Iya. Kira-kira nih, kita tuh akan turun dengan tim yang kayak gimana sih? Ya udah prediksinya. Apakah Pak Erik akan melobi seperti AFC U23 kemarin gitu, Jo? Masalahnya itu bertepatan banget loh. Bedanya tipis banget loh. Jadwalnya untuk kualifikasi putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia itu tanggal 13 ya kalau nggak salah. Terus habis itu AFF itu 23 November gitu. Jadi emang 1 minggu setelah kualifikasi Piala Dunia langsung AFF gitu kan. Ya kalau bisa sih harusnya itu kembali kan. Paling nggak biasanya kan kalau udah kelar pemain balik gitu kan. Tapi kalau bisa ya ditahan gitu, dilanjut gitu. Nah itu Menurut gue gini ya. Kalau gue jadi pemilik klub, gue nggak akan membiarkan pemain gue kelamaan di timnas. Nah, gitu. itu. Problemnya itu. Jadi gini, menurut gue nggak bisa disamakan Piala AFC U23 dengan AFF. Iya. Piala AFC U23 itu kan emang bukan kalender FIFA. Betul. Tapi itu adalah pintu masuk menuju Olimpiade 2024. Jadi makanya PSSI, Pak Erik itu mati-matian tuh datengin pemain diaspora. Karena menujunya Olimpiade. Iya. Gitu. Nah, AFF kan enggak. Ya turnamen biasa lah gitu. Biasa, tapi masalahnya kita semua sudah lama berharap ini. Nah, itu gelar dia. juara dan kesempatan itu sekarang sebenarnya gitu. Itulah makanya menurut gua pemain-pemain yang itu tadi yang main di Liga 1, Liga lokal, inilah kesempatan buat tunjuk gigi gitu. Nah, itu. Gitu. Ya itu tadi misalnya Fahrudin. Dia kan selalu langganan timnas tuh. Iya. Kapten timnas, tapi sejak Indonesia selesai lawan Brunei, itu dia nggak pernah dipanggil lagi. Sama satu lagi sih yang gue berharap main sih, kalau misalnya pemain diaspora nggak dipanggil, Sadil bisa. Sadil Ramdhani. Bisa. Itulah pembuktiannya di situ. Sama gitu. Febri. Beckham Putra. Beckham Putra tuh banyak kan. Rahmat Irianto. Iyo. Kipernya Dago lagi pada cuy. Ya bisa. Ipang. Itu dia makanya gue bilang ini tuh pembuktian gitu. Jadi pemain-pemain lokal harus kasih panggung di internasional. Ya itulah FF gitu. Sebaiknya kayak gitu. Oke. Satu pertanyaan terakhir gue lempar ke produser nih, produser Gary atau produser Ferry deh. Produser Gary ada pertanyaan nggak? Buat banyakin pertanyaan aja. Bang, kira-kira kalau nanti Kok coban mbaknya gimana? Bang sama Mbak kalau dipanggil yang dari instansi kepolisian sama TNI, kira-kira gimana tuh? Bisa dapet izin nggak? Nah, Itu Gampang ya? itu mah gampang. Gampang. Prinsipnya apa namanya polisi TNI. kan bela negara. Bela negara. nah, itu Pak Produser. Lu Bahkan jadi gini, produser pertanyaan lu receh Bang amat. gini. Awil ya? Kita lihat nih. Bayangkara kan lagi waktu itu ya berjuang degradasi, tapi Pak Marji tuh rela loh ngelepas witan demi timnas. Nah. Oke. Pak Marji. Gimana Jum? Ada pendapat lain lu? Enggak lah, bener kan bela negara. Bela negara mah paling udah dilepas gitu kan. Atas nama negara pasti gitu kan. Hidup Pak Marji. Hidup Pak Marji. Terima kasih Gary atas pertanyaan tidak penting. Ya, ini udah berapa menit Pak kameramen? Berapa? Oh, kita dikit, gue pertanyaan dikit lagi karena kita mau ada
Door prize. Enggak lah, door prize. Tanah. Gini, jadi pertandingan kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia dua-duanya di kandang. Akan Irak, menghadapi Filipina. Irak dan Filipina. Sedikit prediksinya aja deh buat kalian berdua, Juminten dulu deh. Irak sih berat ya Mas Ian ya. Apa? Irak juga masih berat sih. Tapi masalahnya semua pemain kayak Jazz aja belum bisa main lawan Irak. Jazz nggak bisa main lawan Irak. Walaupun ada pemain yang lainnya ya, tapi berat juga sih lawan Irak masalahnya gitu. Oke. Optimis. Tapi Filipina mah sikat ya. Nah, kalau Filipina mah ya harusnya sih udah sikat ya. Yang penting kita nyari runner up untuk lolos ke babak berikutnya sama untuk lolos ke Piala Asia. Yes. Topik bekam. Irak tetaplah Irak ya. Iya. Mau main dimanapun Irak ya Irak gitu. Di atas kertas kan kita cuma tinggal butuh satu kemenangan aja kan buat mengunci tiket ke ronde ketiga. Jadi menurut gua ya kita berharap lawan Irak nggak kalah lah gitu. Iya. Artinya kan seri kan? Seri. Minimal seri atau maksimal menang. Iya. Lalu lawan Filipina itulah momennya di mana kita habis-habisan di situ gitu. Iya, oke. Karena tidak dipungkiri nggak ada Jazz ketika lawan Irak ya berat men gitu. Iya, betul. Gitu. Oke. Itu jadi ya gua rasa paling nggak kita dapat 4 poin lah di kandang. Oke. Sip. Itulah Ebolers. Sekian dulu. Jadi ini isinya tulang semua ya, bukan daging ya. Kulit dalam sebuah ayam tuh kulit yang paling enak. Tapi tulang buat tengkleng. Ya, tulang buat tengkleng gitu ya kan, bukan tulang buat dibuang gitu. Ya udah kalau gitu setelah ini kita makan aja Jum depan, gak usah ajak yang lain. Oh, pertanyaan tadi di awal tuh endingnya kayak gini. Ada berapa cowok yang bikin patah hati gitu. Salah satunya gue Jum gitu. Ya udah kita sudahi trash talk hari ini atau malam ini. Oke, sampai jumpa di Ebola atau podcast diving berikutnya.